Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, tentunya masih di konten Insan Praja. Semoga para subscriber, para netizen, para pemerhati Insan Praja dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk para netizen ini ya, yang mungkin nggak suka dengan channel kami, yang berkomentar jelek dan sebagainya, saya juga doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan segala rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa dulu untuk para pemerhati dan para subscriber kita. Saya sapa untuk para subscriber, para pemerhati, netizen Insan Praja dimanapun berada yang ada di dalam Indonesia, ada di Pulau Jawa, ada di Madura, ada di Bali, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, di Sulawesi, dan yang di luar Indonesia ada di negara Malaysia, di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, di Cina, di Korea, Arab Saudi. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan segala urusannya dipermudah oleh Allah dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk para sahabat Insan Praja yang sedang beramaliyah, saya doakan semoga bisa tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyah kalian, yang tentunya juga semua jamaah dan murid dari guru kita, beliau Sang Hyang Nurcahening Nirwana, semoga kita semua selalu dalam bimbingannya beliau, guru kita Sang Hyang Nurcahening Nirwana. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Insan Praja, kami kali ini akan menguak kembali tentang masa depan. Ini mengenai temanya masih di akhir zaman ya. Jadi di tahun 2023 kemarin kita telah menguaknya, dan di situ ada beberapa gejolak-gejolak di tahun 2023, ada kegelapan, ada banyak lagi ya, ada kehancuran dunia, dan masih banyak lagi. Maksud dari kegelapan itu kan banyak yang salah paham. Kegelapan itu banyak orang yang mengartikan sudah nggak ada teknologi atau itu namanya kayak ya dunianya gelap. Jadi sebenarnya bukan seperti itu kalau di konten kami kemarin. Yang dimaksud kegelapan itu sebenarnya hati kita yang gelap. Jadi seperti itu. Dan di sini kita akan menguaknya kembali, mengungkap kembali tentang tahun ke depan. Jadi bekal apa yang harus disiapkan. Jadi kita harus bagaimana, dan guru yang seperti apa yang akan membimbing kita di akhir zaman nanti untuk menuju mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini akan mengungkap itu semuanya, tentunya lewat mediumisasi. Jadi seperti itu. Jadi lewat hal gaib ya. Dan
kita sudah ditemani oleh Kang Mulyadi atau Gus Mulyadi, sudah di samping saya yang akan menemani kita malam hari ini, dan mungkin beliau nanti biarkan menjadi navigatornya, soalnya beliau ini sangat canggih sekali kalau jadi navigator, bisa menghibur kita semuanya. Ya, mungkin bisa dimulai. Ya, sebelum dimulai, untuk para netizen yang menginginkan produk dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, di Majelis Insan Praja ini juga menyediakan air zam-zam sama tasbih, ada gelang, ada cincin yang sudah diriadoi oleh beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Mungkin yang berminat ingin memiliki bisa langsung hubungi salah satu admin yang ada di kolom deskripsi. Mungkin itu ya. Dan kegunaannya mungkin sudah tahu, bisa untuk ruqyah mandiri, untuk pemagaran dari energi negatif, dan untuk pengobatan medis non medis. Ya. Mungkin yang mau ingin mempunyai produk dari beliau bisa hubungi admin yang sudah disediakan di kolom deskripsi yang ada tasbih kiok nih, Gus. Ini menawan sekali karena warnanya hijau. Subhanallah sekali. Sangat dingin. Cantik, dingin sekali. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan untuk masalah produk dari beliau. Biasanya tasbih ini hanya dikalungkan saja bisa mengeluarkan. Itu ketika saya kalungkan itu langsung kerasa mual-mual terus muntah-muntah. Tapi badan setelah muntah-muntah terasa enteng. Mungkin bisa dimulai, Gus. Agar tidak lama-lama. Ya, langsung saja kita mulai. Sebelum dimulai, saya akan protek mediator biar nggak ada penyusup yang masuk untuk menghindari yang tidak diinginkan. Silakan. Saya minta bersihkan tubuh mediator ini dari penyusup atau energi buruk. Benteng tubuh ini cahaya sang cahaya kunci roh dan sukmanya, kunci hati dan pikirannya, hanya jasadnya yang saya pakai. Allah. Dan Sang yang cahaya saya panggil, saya hadirkan gaib yang sudah muslim, yang mengetahui tentang akhir zaman saat ini atau yang akan datang, bisa hadir. Ya, tunggu, ini proses mediumisasi. Kita nggak tahu apa yang masuk. Kita coba tanyakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari golongan apa? Bisa dijawab atau disebutkan? Saya dari golongan roh. Sudah muslim? Sudah sejak dahulu. Saya memiliki hubungan erat dengan Nusantara ini. Dan sudah banyak yang mengenal saya. Tapi saat ini identitas atau jati diri saya tidak boleh diceritakan atau diungkap, sebab nanti akan menjadikan perselisihan antar manusia di Nusantara ini. Ya, nggak apa-apa kalau
menyembunyikan identitas, tapi sebelumnya akan saya protek dulu ya, karena banyak yang mengaku ya. Sebelumnya saya protek dengan isi sang yang cahaya yang dalam mediator ini berkata dusta atau bohong, otomatis langsung terpental dalam tubuh ini, langsung keluar otomatis. Allah. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah mendatangkan mungkin dengan terpaksa atau mungkin tidak sesuai, karena saya hanya ingin mengetahui informasi tentang keadaan di Nusantara yang saat ini terjadi atau mungkin yang akan datang. Dari segi pandangan panjenengan niku apa yang dari sisi goibnya bisa diceritakan untuk Nusantara yang akan datang? Monggo. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan datang dan menghampiri semua umat yang ada di Nusantara ini. Peristiwa-peristiwa seperti bencana alam dan huru-hara, gejolak-gejolak, dan keanehan-keanehan angkara bumi ini. Masih banyak lagi yang akan terjadi. Ini baru awal dan masih panjang. Berarti belum dimulai atau sudah dimulai saat ini? Sudah dimulai. Ini waktu seleksi alam, dan alam sudah waktunya mengadili semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama gunung, lautan, semuanya sudah bersiap. Istilahnya akan ada bencana begitu. Ya. Tapi masih menunggu perintah begitu. Ya. Mungkin untuk manusia, untuk menghindari bencana tersebut, mungkin untuk bekal-bekal yang istilahnya orang itu biar menghindari kejadian tersebut, apakah ada untuk bekal yang akan datang? Ada. Bekal-bekal yang harus dipersiapkan itu ada, dan manusia harus memiliki dan mempunyai bekal itu agar selamat di gejolak akhir zaman ini. Ya, untuk bekal tersebut kalau memang tidak rahasia ya, ini kalau tidak rahasia, biar kita itu bisa berbenah diri, mungkin bisa disebutkan salah satunya. Ya. Bekal itu ada di guru sejati, di pemimpin akhir zaman. Semuanya ada dalam diri pemimpin akhir zaman itu, dan beliau ditugaskan untuk meluruskan apa yang ada di
muka bumi ini. Apakah manusia itu untuk mencari bekal tersebut harus mencari seorang guru atau pembimbing? Apakah itu diharuskan? Iya, itu harus. Hanya ada satu guru yang diberikan bekal-bekal kepada ahli silsilah dan para aulia-aulia sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu guru mursyid. Dan di Nusantara ini, di zaman ini, guru mursyid yang sebenarnya, yang sesungguhnya hanya ada beberapa saja. Tidak melebihi 5 guru mursyid. Oh, gitu ya. Tapi ada satu yang beliau sesungguhnya menjadi pewaris asli dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan bekal-bekal itu kepada umat manusia yang ada di Nusantara ini, agar manusia itu selamat dari keangkara muka bumi ini. Carilah guru mursyid yang sejati, yang sesungguhnya, yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mencari sosok guru mursyid yang sejati itu bukan suatu hal yang mudah. Itu perlu jalan rohani. Tapi di Nusantara ini banyak sekali yang mengaku sebagai wali mursyid. Padahal sesungguhnya julukan wali mursyid yang dimiliki oleh para manusia dan yang mengaku-ngaku itu sebenarnya adalah pemberian dari manusia sendiri. Dan sesungguhnya wali mursyid itu hanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sidang para aulia dan ahli silsilah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang ditetapkan sebagai wali mursyid itu hanyalah sosok manusia atau insan yang sejati dalam hatinya, hati yang bersih. Makanya yang disebut wali mursyid itu adalah sosok wali yang pewaris dari para nabi dan para rasul. Ketika sudah mewarisi pewaris para nabi dan para rasul, setidaknya dan seharusnya sosok wali mursyid itu akhlaknya sama seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki welas asih kepada semuanya. Tapi sosok wali mursyid yang sekarang ini, yang sesungguhnya beliau tidak menunjukkan jati dirinya kepada seluruh manusia. Dan sosok wali mursyid ini sangat dirahasiakan. Sebab kenapa dirahasiakan? Karena guru yang seperti ini sulit dicari. Hanya orang-orang tertentu yang akan menemuinya. Orang-orang yang diberikan hidayah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua manusia itu dipertemukan oleh sosok wali mursyid kecuali diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan orang sembarangan ya yang mendapat hidayah atau petunjuk untuk belajar ke mursyid tersebut ya. Kalau wali mursyid itu mengaku-ngaku, itu bohong. Sebab Allah sudah menetapkan kalau tidaklah orang itu diberikan petunjuk. Untuk mursyid tersebut, untuk mursyid sendiri itu apakah secara rohania itu harus nyambung ke Rasulullah sampai malaikat Jibril sampai Allah? Iya. Harus. Oh, berarti ada sambungannya. Ada. Itu secara rohani. Secara rohani. Tapi sebenarnya sosok mursyid yang sekarang ini itu bukanlah seseorang yang lahiriahnya termasuk zuriyah atau keturunan langsung dari bapak ibunya. Tapi sosok wali mursyid yang sekarang ini zuriyahnya kepada Rasulullah langsung melalui rohnya. Dan nasabnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai wujud ruhnya. Berarti sulit ya untuk mengetahui sosok wali mursyid yang sosok sesungguhnya. wali mursyid itu, jika manusia itu telah dipertemukannya, maka satu hal yang harus ditempuh kepada manusia itu membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, terutama melakukan taubat nasuha. Itu tahap pertama jika sudah dipertemukan. Tapi seseorang yang tidak diberi petunjuk atau tidak ditakdirkan bertemu wali mursyid itu tidak akan tahu, walaupun dia telah dipertemukannya, tapi hatinya tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberi hidayah atau petunjuk. Begitu. Itu yang saya ketahui. Berarti bekal untuk menghadapi akhir zaman ini salah satunya harus menemukan wali mursyid atau guru mursyid untuk membimbing kita, biar nanti kita mengetahui jalan atau untuk membersihkan rohani kita, ya gitu. Iya. Apakah itu juga orang yang ingin bertemu beliau itu haruskah mandi tobat dulu? Selain itu apakah ada jalur yang lain? Tidak ada, hanya ada satu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan segala-galanya. Seseorang harus bersih dari dosa-dosanya melalui bertaubat itu. Iya. Berarti itu ada hubungannya ya dengan istilahnya orang yang mendapat hidayah itu dengan manusia pilihan, itu ada hubungannya berarti ya. Iya. Hanya ada di guru mursyid saja bekal-bekal untuk menghadapi gejolak akhir zaman agar selamat. Iya. Dan ciri-cirinya, guru itu akan membimbingmu
melalui mandi taubat. Bertaubat kepada Allah dan membersihkan rohanimu, rohani manusia di titik-titik latifah manusia itu, dan mengajak bersedekah. Sesungguhnya wali mursyid itu memiliki welas asih kepada semuanya, dan sifatnya ini sama dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau ini tidak ingin ikut campur ke dunia politik, tapi sesungguhnya wali mursyid yang sekarang ini sudah berbaur pada manusia, tapi juga banyak yang menentangnya. Berarti kehadirannya sudah ada ya. Ya. Cuma dirahasiakan itu sirullah ya. Ya. Sangat dirahasiakan sekali. Karena bahaya, mungkin kalau diketahui orang yang menentangnya kan mungkin ada bahaya yang mengancam mungkin. Ya. Itu umpama kalau ada yang mengaku sebagai mursyid tapi secara rohaninya tidak nyambung, itu bagaimana itu? Maksudnya itu juga akan sama, akan memberi bekal apa tidak, maksudnya begitu? Tidak. Ya, orang-orang yang mengaku-ngaku itu ya sah-sah saja. Tapi pengikutnya tidak nyambung kepada baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Berarti dengan bimbingan beliau itu salah satu bekal untuk menghadapi akhir zaman yang sekarang ini. Ya. Proses pengangkatan wali mursyid itu panjang, dan itu tidak banyak diketahui oleh para ulama-ulama atau kiai di Nusantara ini. Itu harus melalui sidang dan disetujui, yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kan kebanyakan di Nusantara ini wali mursyid itu ditunjuk oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu sang wali mursyid yang ditunjuk sebagai manusia itu tidak memiliki power atau sambungan kepada Rasulullah. Otomatis kalau tidak ada sambungannya, nggak ada tenaga, ada powernya gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Berarti sesosok wali mursyid itu harus meniru perilaku dan contoh baginda Rasulullah SAW gitu ya. Iya. Baik meneruskan sebagai penerus. Iya. Iya, iya, iya. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua biar bisa menemukan sesosok beliau wali mursyid yang sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Saya hanya memberikan pesan agar kalian waspada semuanya. Kuatkan iman, teguhkan hatimu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam detak jantungmu. Teruslah berzikir, mengingat Allah. Jangan lepaskan satu hal itu dalam hatimu. Itu adalah kunci ketenangan yang mudah, yang prakteknya mudah sekali. Hanya dengan mengingat Allah, Iya, iya. hati akan tenang. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah, dan semua atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ya, terima kasih atas semua informasinya. Mungkin itu sangat berguna bagi kita semua, dan bisa kembali ke tempat semula ya. Ya. Ya, semua efek-efeknya dibawa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa keluar pelan-pelan dari jasad ini. Allah. Ya, tadi bincang-bincang dengan sesosok gaib yang ada di tubuh mediator ini. Jadi intinya itu bekal untuk di akhir zaman ini itu salah satunya dengan membersihkan diri, yaitu dengan cara bertaubat, dan setelah itu dengan jalan rohani. Begitu keterangannya. Jadi untuk bekal di akhir zaman ini kita harus menemukan sesosok guru atau pembimbing, yaitu wali mursyid, waliun mursyidin. Nah, ya mungkin susah ya, tapi kalau kita berniat untuk mencari, ya semoga mendapat hidayah untuk bertemu sesosok beliau seperti itu. Ya mungkin ada tambahan. Ya mungkin ya saya himbau aja untuk para netizen atau pemerhati ini agar konten ini tidak terlalu dipercaya 100%, sebab kita kan bincang-bincangnya secara gaib. Jadi kita kan juga nggak tahu kebenarannya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Jadi ya kami saja yang di sini itu tetap gimana ya, ya kan. Jadi kita hanya mengambil hikmah-hikmahnya, sisi positifnya saja untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini sahabat, percaya atau iman kepada gaib itu kan termasuk rukun iman. Yang rukun iman itu ada kan iman kepada malaikat Allah itu. Malaikat kan yang gaib kan ya gitu kan. Kalau kita nggak iman kepada gaib, nggak percaya kepada gaib, berarti nggak menjalankan rukun iman. Gitu ya. Jadi kami pun di sini itu sebenarnya ya kita hanya memberikan wawasan saja ini secara gaib, dan kebenarannya itu kami juga tidak tahu, karena kebenaran yang hak yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Si manusia itu tepatnya salah, dan jin gaib itu juga makhluknya Allah, sama-sama ya. Ya seperti itu. Soalnya kadang jin itu gimana ya, kadang memberi keterangan itu tidak sesuai gitu ya. Jadi harap dimaklumi, jangan diperdebatkan. Suka menipu, tidak suka ditipu, gitu ya. Suka menipu, tidak suka ditipu, mungkin itu ya. Betul sekali. Jadi jangan terlalu dipercaya atau diperdebatkan. Lebih baik kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi penonton itu yang bijak adalah penonton yang bisa mengambil sisi positifnya dari konten ini. Oh jadi begini. Jadi jangan ke gaibnya. Iya. Karena dunia akhir zaman ini penuh dengan tipu daya iblis. Jadi seperti itu ya Syekh ya. Monggo Syekh. Ya mungkin itu bincang-bincang kita dengan sosok gaib yang masuk dalam mediator itu. Mungkin kalau ada salah kata ya kita mohon maaf. Kalau memang ada kebenarannya, memang itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.